Warga, ada info baru nih, khususnya buat yang masih pada duduk di bangku kuliah. Udah denger statementnya Mas Menteri Kemdikbud belum? Itu tuh yang bilang kalau sekarang nih, mahasiswa S1 dan sarjana terapan nggak lagi wajib skripsian untuk bisa lulus. Yap. Perguruan tinggi harus bisa berinovasi secara cepat menurut kebutuhan mahasiswa, menurut kompetensi dan minat dan bakat dosen-dosennya secara mandiri. Dan ini adalah esensi dari hari ini. Skripsi nggak lagi diberlakukan sebagai standar kelulusan warga. Alasannya nggak cuma kendala waktu yang kerap dihadapi dosen dan mahasiswa tingkat akhir aja, tapi lebih kepada tujuan utamanya, supaya nggak menghambat mahasiswa dan perguruan tinggi untuk bergerak luas dalam merancang proses, serta membentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Hayo, kabar baik atau kabar buruk nih warga? Eits, tapi jangan senang dulu. Bukan berarti cuma modal duduk di bangku kampus selama 4 tahun terus auto jadi sarjana ya. Tetap ada syaratnya dong, alias alternatif pengganti skripsi biar pada bisa lulus. Dilihat dari laman resmi Kemdikbud, setidaknya ada 5 alternatif pengganti skripsi yang bisa jadi syarat kelulusan mahasiswa. Tenang, kelima pilihan yang ditawarkan dipercaya punya manfaat yang sama besarnya, atau bahkan lebih unggul daripada pengerjaan skripsi maupun tesis. Jadi akan ada standar dan kualitas khusus yang membedakannya dengan tugas biasa. Sok, tinggal dipilih deh. Yang pertama ada proyek kolaborasi. Di sini, mahasiswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek inovatif yang relevan dengan disiplin ilmu yang diambil. Kedua, portofolio. Lewat opsi ini, mahasiswa bisa mengumpulkan karya-karya selama studi seperti esai, presentasi, proyek-proyek, serta prestasi akademik lainnya. Next, magang dan praktek lapangan. Kalau ini sih kayaknya ada di setiap jurusan ya. Tapi ingat ya, magangnya harus dilakukan di industri atau organisasi yang bersinggungan dengan program studi yang diambil. Jadi mahasiswa langsung dapat pengalaman praktis deh. Magang juga bisa membantu mahasiswa untuk mendapat koneksi industri atau jaringan profesional loh. Nggak ketinggalan wawasan tentang ekspektasi industri yang terkini atau aktual. Ada juga yang namanya prototipe produk. Kalau ini biasanya dikerjakan oleh mahasiswa kejuruan atau vokasi sebagai tugas akhir. Last but not least, publikasi ilmiah. Opsi ini mencakup penulisan artikel ilmiah, konferensi, atau berpartisipasi dalam riset bersama dengan fakultas. Bentuk alternatif yang terakhir ini cocok banget buat mahasiswa yang ingin memilih jalur karir sebagai akademisi atau peneliti. Nah, kita ceki-ceki dulu nih warga. Kira-kira para mahasiswa pada setuju nggak sih soal wacana penghapusan skripsi ini? Menurut aku akan memudahkan ya, soalnya kan selama ini skripsi itu buat mahasiswa lumayan jadi tantangan berat banget gitu. Kalau aku mungkin lebih milih ke project karena lebih enak untuk ngerjainnya bersama-sama. Kurang setuju ya, karena dari tahun lalu atau beberapa tahun yang belakangan itu ya kita lulus harus dengan skripsi, karena dari skripsi kita bisa diuji kemampuan kita. Faktanya warga, kebijakan lulus tanpa skripsi ini ternyata sudah lama diterapkan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi buat para sivitas akademika sih, bukan sesuatu yang mengagetkan. Sampai-sampai nggak sedikit dosen yang 100% mendukung kebijakan peniadaan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa sarjana. Kan ketika lulus itu mahasiswa itu harus siap dengan masuk ke industri ya. Mereka bisa nggak sih berkarya di industri? Jadi kalau misalnya mereka bikin project, kita jadi bisa mengukur bahwa mahasiswa ini siap atau enggak gitu dengan projectnya. Gitu. Kalau bikin skripsi misalnya riset ya, kan belum tentu. Nggak semua pekerjaan butuh riset misalnya kan. Terus yang kedua, anak-anak jadi punya alternatif yang lebih aja gitu dari sekedar riset. Kalau gini sih kayaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa saat lamar pekerjaan nanti di warga. Secara gitu, karya nyatanya udah pasti kelihatan dan terbukti. Tapi lagi-lagi yang namanya kebijakan emang nggak bisa dipaksakan warga. Di kota-kota besar kayak Jabodetabek, mungkin sarana dan prasarananya mendukung. Namun beda halnya dengan daerah pedalaman Indonesia lainnya yang mungkin belum tentu seberuntung Jabodetabek.